Siang itu, 10 Maret 1994, toko barang antik dan bingkai lukisan di sisi jalan utama Trading Post Lake Elsinore, California, terlihat lengang kala seorang perempuan berambut pirang usia pertengahan 30-an melangkah masuk ke dalam toko. Sang penjaga toko, perempuan 57 tahun bernama Dorinda Hawkins yang bekerja paruh waktu di situ, mengamati gerak-geriknya dari balik meja kasir. Seperti juga kebanyakan pengunjung toko, si perempuan pirang terlihat berjalan perlahan mengelilingi ruangan sambil meneliti beberapa barang antik. Dorinda hanya melirik sesekali dan tak menaruh sedikit pun rasa curiga. Adalah hal yang biasa bagi dia melihat pengunjung masuk dan keluar lagi dari toko tanpa membeli satu barang pun. Lagi pula, memang tak banyak orang yang tertarik berbelanja di tempat seperti itu selain kolektor barang antik, bukan? Dorinda tetap tak curiga saat si rambut pirang minta diantar ke bagian belakang toko yang berfungsi sebagai bengkel pembuatan bingkai lukisan. Ia sedang memperlihatkan beberapa contoh bentuk bingkai saat tiba-tiba merasa ada sesuatu yang dingin melingkari lehernya. Spontan ia menoleh ke belakang dan mendapati si perempuan berambut pirang sedang menarik sekuat tenaga seutas tali kuning berbahan nilon untuk mencekik dirinya. Merasa nyawanya terancam, Dorinda mulai berusaha melepaskan diri. Ia menarik kuat-kuat tali kuning yang mencekiknya sambil sebisa mungkin menghirup udara agar tak kehabisan napas. Namun rupanya tenaga si rambut pirang lebih kuat, sehingga kaki Dorinda lemas dan dia pun jatuh berlutut dengan napas tersengal. Cara si rambut pirang beraksi dan ketenangan emosinya membuat Dorinda menduga bahwa ini bukanlah penyerangan pertama yang dilakukannya. Ia bahkan sempat membujuknya untuk tenang saat Dorinda berusaha berteriak minta tolong dan mengatakan bahwa ia datang tidak untuk merampok toko. Tapi kata-kata itu malah menyebabkan Dorinda makin ketakutan dan tak berdaya. Sebab itu berarti perempuan itu betul-betul datang untuk menghabisi nyawanya. Nyaring dering telepon menyadarkan Dorinda yang sudah jatuh pingsan selama 1 jam. Dalam kondisi setengah sadar, ia meraih gagang telepon lalu menghubungi polisi. Tak lama kemudian ambulans tiba dan ia segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah luka di bagian kepala dan lehernya ditangani dokter dan dirinya pulih dari trauma, polisi meminta keterangan. Dengan mudah Dorinda menggambarkan secara detail ciri-ciri perempuan yang menyerangnya. Petugas polisi lain yang memeriksa tempat kejadian perkara mendapati uang $25 menghilang dari laci kasir. Tas tangan Dorinda juga turut raib. Tak ada tali kuning yang diceritakan Dorinda menjadi alat pelaku untuk mencekik dirinya. Kasus penyerangan Dorinda membuat pihak kepolisian setempat kaget dan terheran-heran. Sebab dalam sejarah kasus kriminalitas di Amerika Serikat, jarang ditemukan kejahatan dengan pelaku seorang perempuan menyerang orang lain yang tidak dikenalnya. Kekagetan itu belum seberapa, karena ternyata Dorinda bukanlah korban pertama si perempuan berambut pirang yang identitasnya masih misterius itu. Sebulan sebelum Dorinda Hawkins diserang, Norma Davis, seorang nenek berusia 87 tahun yang tinggal di Continental Drive, wilayah Canyon Lake, menemui ajalnya dengan cara yang tragis. Meski Norma tinggal di kawasan perumahan yang tenang dan aman, itu bukan jaminan dia bebas dari kejahatan. Apalagi dia tinggal sendiri tanpa teman. Pagi itu jam dinding baru menunjukkan pukul 9. Alice Williams,
tetangga Norma sekaligus sahabat karibnya, datang untuk mengecek apakah sahabatnya itu baik-baik saja. Sudah beberapa hari Norma tidak kelihatan di luar rumah. Alice mengetuk pintu depan dan tak mendapat jawaban apapun. Dia memutar gagang pintu dan menemukan pintu tak terkunci. Hal yang sungguh aneh bagi Norma yang tinggal sendirian. Alice pun masuk ke dalam rumah dan memanggil-manggil nama Norma. Alice mulai cemas dan bertanya-tanya, apakah Norma memang pergi menginap beberapa hari? Apakah sahabatnya itu terkena serangan jantung? Hanya Hening yang menjawab kecemasan dan pertanyaan Alice. Dia lalu menaiki tangga untuk mencari Norma di lantai atas. Di ambang ruang televisi, Alice akhirnya menemukan sosok Norma duduk tertidur di atas sofa. Tubuhnya terlihat berbalut selimut wol hingga ujung leher. Namun, saat Alice menyibak selimut itu, terlihatlah pemandangan yang membuat dirinya mual. Terdapat 2 luka tusuk pada tubuh Norma, 1 di leher dan 1 lagi di dada, dengan 2 bilah pisau masih tertancap di situ. Panik melihat sahabat karibnya tak bernyawa dan dalam kondisi berlumuran darah, Alice menghubungi polisi. Petugas polisi yang datang segera memeriksa seluruh ruangan dan juga kondisi tubuh Norma. Saat jasad Norma dipindahkan, polisi menemukan bahwa leher Norma telah tertusuk sangat dalam hingga hampir terpotong. Di dalam ruang televisi, polisi juga menemukan seutas kabel telepon yang tercabut dari tempatnya serta jejak sepatu Ketsnike yang tampak di antara debu di pojok ruangan. Tak ada bukti pelaku memasuki rumah dengan paksa sehingga polisi menduga bahwa pelaku pasti telah mengenal korban sebelumnya, sehingga luasa masuk ke dalam rumah. Hasil autopsi yang dilakukan tim forensik mendapati bahwa Norma ditusuk 11 kali sebelum pisau yang dipakai dibiarkan terbenam di tubuhnya. Tapi penyebab kematiannya adalah cekikan kabel telepon sebelum ia ditusuk dengan pisau. Tak ada barang berharga yang dicuri dari rumah Norma ataupun uang yang hilang dari tasnya. Bahkan cincin berlian juga masih melingkar di jari manis tangan kirinya. Penghuni kompleks perumahan tempat Norma tinggal serta-merta panik. Mereka tak menduga ada kejahatan di lingkungan yang tenang dan selama ini aman-aman saja. Tak seorang pun tahu motif pembunuhan Norma. Isu yang beredar